Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Berjumpa kembali di program Bara Rally Doa 10 Hari GPD Telaga Kasih Karangawen Kabupaten Demak. Bersama saya Pendeta Muda Timotius. Dan kita akan sharing firman Tuhan. Dan malam hari ini kita akan sedikit berbicara tentang bahasa roh. Dan ini yang menjadi pertanyaan beberapa anak-anak Tuhan yang kemarin meminta untuk dijelaskan sedikit tentang bahasa roh, di mana orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu dalam Kisah Para Rasul mereka berkata-kata dalam bahasa yang lain. Mari saudara, sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Tuhan menyertai kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Malam ini berikan anak-anakmu pencerahan, berikan kami hambamu ini hikmat marifat yang daripada Tuhan, supaya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan program malam hari ini, dan semua para pemirsa, para pendengar, semuanya diberkati oleh firman Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kembali kita akan belajar firman Tuhan di hari yang ke-10 ini, di hari yang terakhir, karena tadi pagi atau hari ini kita merayakan momen penting, yaitu perayaan Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan ke atas bumi ini. Memang betul peristiwa itu sudah dialami 2000 tahun lalu di loteng Yerusalem oleh murid Yesus. Namun perayaannya kita perlu rayakan sampai hari ini, dan momen-momen itu perlu kita rayakan di hari ini, dan kita bersukacita di momen Pentakosta ini. Kita mendapatkan pencerahan, kita mendapatkan jamahan Tuhan, dan mendapatkan berkat-berkat rohani. Nah saudara, ada orang bertanya cara menerima baptisan Roh Kudus itu seperti apa? Cara menerima baptisan Roh Kudus itu sederhana, yaitu datang kepada Yesus, ya, datang kepada Yesus dan minta, ya, minta, karena Tuhan Yesus berkata siapa yang meminta maka akan diberi, ya, meminta Roh Kudus, meminta penolong itu untuk tinggal dalam kehidupan kita. Lalu percaya, yang kedua percaya bahwa baptisan Roh Kudus itu ada, bahwa baptisan Roh Kudus itu masih terjadi sampai hari ini dan sampai yang akan datang. Terus berjalan terus. Karena apa? Karena anak-anak Tuhan harus diperlengkapi dan dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Nah, lalu saudara kasih Tuhan, kita harus haus, lapar, dahaga, ya, akan Roh Kudus. Ya, orang kalau nggak lapar, bagaimana dia bisa makan? Kalau orang nggak haus, bagaimana dia bisa meminumnya? Lalu yang terakhir, buka mulut dan mulai berkata-kata dan berdoa kepada Tuhan. Kalau kita dalam firman Tuhan, kita sudah belajar di mana mereka memuji Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan. Bahkan dalam Alkitab dikatakan mereka di loteng Yerusalem, mereka sama-sama dengan tekun berdoa, sehingga kuasa Allah atau Roh Kudus itu diturunkan atas hidup murid-murid. Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, mari kita akan mulai dalam pembahasan kita pada saat malam hari ini, yaitu bahasa roh. Nah, kita akan perhatikan bahasa roh di dalam Kisah Para Rasul dan bahasa roh di dalam Korintus. Mari kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama-tama kita akan belajar bahasa roh di Kisah Para Rasul. Itu terjadi ketika mereka berdoa kepada Tuhan. Di Kisah pasal yang kedua ayat yang keempat berkata demikian. Kisah pasal 2 ayat yang keempat berkata demikian. Dari ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu. Jadi
bahasa roh itu diberikan oleh Roh Kudus kepada murid-murid yang berdoa pada waktu itu. Dikatakan bahasa-bahasa yang lain. Nah, kalau kita baca ayat-ayat seterusnya, dikatakan mereka memakai bahasa-bahasa orang yang atau negara yang mereka tidak ngerti bahasanya. Nah, maka dari itu saya bisa menyimpulkan bahwa bahasa roh di dalam Kisah Para Rasul adalah bahasa roh dikatakan awal, ya, bahasa roh yang awal, bahasa roh yang tanda awal. Lalu kita coba pasal 4 ayat 31. Di situ dipenuhkan Roh Kudus sama dengan yang ada di loteng Yerusalem, ya, dipenuhkan dengan Roh Kudus tapi tanpa bahasa roh. Ya, perhatikan dalam pasal yang keempat ayatnya yang ke-31 saya akan bacakan. Ya, dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas sekali di sini ternyata penuh dengan Roh Kudus itu tidak harus berbahasa roh. Jelas di ayat ini dikatakan mereka penuh dengan roh lalu mereka memberitakan firman. Tidak ditulis dengan kelanjutan mereka lalu berkata, tapi saudara kasih Tuhan, tetap bahasa roh itu ada. Mari kita perhatikan. Jadi saya hanya mau menjelaskan bagi anak-anak Tuhan yang sampai saat ini belum bisa berbahasa roh, jangan takut, ya, jangan takut, jangan cemas gitu loh. Semua pasti diberikan kepada kita. Roh Kudus pasti tinggal dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat coba di Kisah 19 ayat 6. Kisah 19 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan bagaimana? Dan ketika Paulus menupangkan tangan, perhatikan. Ini salah satu cara-cara Rasul Paulus ketika dia setelah diberkati, setelah dia mengalami lawatan Tuhan, dan Rasul Paulus dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka hal ini akan terus bekerja, ya, akan terus bekerja. Makanya kan bahwa bahasa roh dalam Kisah Rasul tanda awal, karena pada waktu itu belum perlu pembangunan, tapi perlu pemberdayaan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan akhirnya dikatakan dalam ayat ini dikatakan, dan ketika Paulus menopangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan perhatikan, mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi Bapak Ibu Saudara, rupanya ada sebuah progresif dalam Kisah Para Rasul. Ya, ada sebuah perkembangan. Jadi di mana rasul-rasul berkumpul dengan murid-murid dalam pelayanan, mereka selalu menopangkan tangan dan muncullah bahasa roh ketika mereka berdoa. Maka dari itu yang terjadi sampai hari ini. Bahasa roh awal ketika kita berdoa ikut ibadah kepada Roh Kudus, atau ibadah-ibadah raya biasa ketika kita haus rindu dipenuhkan Roh Kudus, ketika kita ditopangi tangan lalu kita berbahasa roh, itulah tanda awal bahasa roh dan kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, saya hanya bisa menyimpulkan dalam bahasa roh dalam Kisah Rasul adalah bahasa dikatakan awal, ya, bahasa awal. Kalau kita bisa belajar atau sering yang orang kita aliran Pantekosta, ketika kita berdoa kebenaran kudus, kadang-kadang orang yang mau baru dipenuhi mereka hanya baru bisa berkata ta la seperti itu, ya. Tapi berbeda dengan orang yang sudah berbahasa roh dengan fasinya. Nah, itu nanti sudah masuk ke Korintus, Saudara. Ya, baik, puji Tuhan. Nah, mari kita akan lihat khususnya yang di Korintus, ya, perbandingannya. Mari kita akan lihat yang di Korintus, yaitu beberapa bahasa roh ini saya akan jelaskan di sini dalam 1 Korintus 14. Kita mulai dari ayat yang kedua, ya. 1 Korintus 14 ayat yang kedua dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasa roh itu. Nah, jadi yang pertama dalam Korintus, bahasa roh itu bahasa komunikasi roh kita dengan Tuhan. Karena
Manusia tidak tahu apa artinya bahasa roh itu. Nanti kita akan lanjut ke bawah. Kita jangan ngerti nanti di bahasa roh yang bagian apa. Nah, jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bahasa roh di ayat yang kedua adalah bahasa kita manusia dengan Tuhan, bahasa orang-orang yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, dan di sini sudah bukan pemberdayaan lagi, tapi sebuah perlu yang namanya pembangunan rohani, kebangunan rohani. Nah, mari kita lihat ya, dikatakan di ayat yang ketiga, ya, di ayat yang ketiga dikatakan, tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada manusia. Dijelaskan detail saudara. Kalau bahasa roh itu bahasa manusia dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, roh manusia kita dengan roh Tuhan. Lalu kalau dengan manusia itu dengan dalam berbentuk nubuat. Nanti saya akan jelaskan di bawah ya. Jadi ketika orang berbahasa roh itu bahasa roh nubuat, itu perlu penafsir, perlu penterjemah. Orang yang bisa punya karunia menafsirkan bahasa roh dalam 1 Korintus 20, di sana ditulis bahwa ada orang yang memiliki karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, mari kita lihat ya untuk ayat yang keempat, perhatikan. Nah, ayat yang keempat ini beda lagi ya. Ayat yang keempat jelas komplit di sini ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi yang bernubuat ia membangun jemaat. Jadi bahasa roh yang kedua dalam Korintus yaitu bahasa roh untuk membangun iman kita, membangun diri kita. Makanya tidak heran kalau kita sedang dalam sebuah ibadah, dalam penyembahan mereka pemimpin pujian berbahasa roh, jemaat berbahasa roh, mereka sedang membangun. Ketika doa di kamar mereka berbahasa roh dengan sendirinya, yaitu mereka sedang membangun imannya, membangun manusia roh. Makanya manusia rohani itu harus dibangun ya dengan kita berbahasa roh. Nah, itu di ayat yang keempat. Nah, lalu di ayat yang kelima dan enam ini yang namanya perlu penterjemah. Ya, perlu orang yang punya karunia menerjemahkan dalam bahasa roh. Mari kita lihat. Ayat yang kelima. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah? Perhatikan. Bahasa roh di ayat yang kelima dan keenam ini perlu penafsir, ini perlu penterjemah, artinya perlu orang jemaat yang punya karunia membedakan atau punya karunia menafsirkan bahasa roh, Bapak Ibu Saudara. Ini jelas sekali. Makanya saudara, ketika dikatakan di sini bahasa roh kalau tidak disertai dengan nubuat, ini bukan bahasa roh yang dikatakan untuk membangun diri sendiri, juga bukan bahasa roh yang untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi bahasa roh yang di ayat 5 dan 6 ini bahasa roh nubuat, di mana ketika berbahasa roh disertai dengan nubuat. Lalu ada yang menafsirkannya. Apa maksud daripada bahasa roh itu? Supaya tidak jadi sak buat jemaat, supaya membangun. Perhatikan. Bahasa roh, nubuat, penglihatan, tujuannya adalah membangun iman jemaat. Kalau nubuat itu tidak membangun, itu bukan nubuat, tapi lubuat. Beda sekali ya. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, satu hal lagi. Jadi tujuan daripada semuanya itu bahasa roh, lalu nubuat itu tujuannya untuk membangun iman jemaat supaya rohaninya terbangun. Nah, lalu bahasa roh ketika sedang ada di gereja itu tidak boleh dihentikan. Ada beberapa gereja anak-anak Tuhan yang ketika ada orang berbahasa roh dibisikin suruh berhenti, di apa gitu ya. Nah, karena kadang ada yang tidak teratur, ya bahasa roh tidak teratur, tidak tunduk kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat ya di ayat yang ke-39 dan ayat 40 dari 1 Korintus tadi ya. Ayat 39 dan ayat 40 dikatakan begini. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah, perhatikan, melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh,
tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi orang tidak boleh melarang orang berbahasa roh dalam sebuah gereja. Ya, tapi apa sudah, biarlah semua baik yang bernubuat dalam bahasa roh, bernubuat dalam bahasa Indonesia, berkata-kata dalam bahasa sedang membangun diri sendiri. Lalu ada yang sedang mungkin karena bebannya terlalu berat, mereka keluarnya hanya bahasa roh kepada Tuhan, dan Tuhan yang ngerti hati kita. Maka dari semua itu harus teratur. Ya harus teratur, tidak boleh sakarepe dhewe. Nah, kenapa gereja tidak ada keteraturan? Karena orang sakarepe dhewe emosi tidak kontrol. Tapi Roh Kudus itu teratur. Roh Kudus itu lembut, Roh Kudus itu disiplin. Ya tidak sakarepe dhewe. Kalau yang sana sedang bernubuat, pasti suara di sini akan volumenya lebih kecil. Kalau sana sedang mungkin sedang berkata-kata, sedang membangun imannya, yang lain mungkin akan mengecilkan suaranya, dan semua akan berjalan bersaut-sautan, sehingga dikatakan seperti di dalam suratan-suratan Rasul Paulus yang lain, dikatakan mereka ketika ada di sebuah tempat, mereka berbahasa roh, mereka membangun, saling membangun, mereka berkata-kata dalam mazmur, pujian, kidung, pujian, nyanyian syukur. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Oleh sebab itu, mari malam hari ini kita sudah sedikit belajar firman Tuhan. Saya bukan orang yang pandai, tetapi saya hanya mau bagikan sharing firman Tuhan sedikit saja. Dan mohon maaf kalau selama 10 hari ini ada salah dalam saya berkata-kata, dalam penafsiran. Tapi inilah yang kami dapatkan pergumulan kami bersama dengan Tuhan, dan saya sharingkan kepada seluruh jemaat-jemaat dan orang-orang percaya yang saat ini bisa menyaksikan program ini. Kiranya semua ini bisa memberkati kita semuanya. Jangan takut berbahasa roh, jangan takut kepenuhan Roh Kudus, dan jangan takut kalau ada pesan Tuhan, penyataan Tuhan, bernubuatlah. Karena firman Allah katakan dalam khotbah Petrus, ya, terun-terun akan bernubuat, orang-orang akan berbahasa, orang-orang akan menerima karunia-karunia. Dan jangan takut, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, minta supaya gereja Tuhan dilawat oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus. Biar Roh Kudus mengalir di setiap gereja Tuhan dan menjamah setiap anak-anak Tuhan. Kiranya kami hanya bisa mengucapkan selamat hari raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Kita minta kepada Tuhan di hari yang terakhir ini, kiranya Tuhan melawat umat-umat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah menyelesaikan setiap program bara kami selama 10 hari dan 10 malam ini. Kiranya Tuhan menolong kami, anak-anakmu, jemaatmu di GPD Telaga Kasih, dan anak-anak Tuhan yang lain yang saat ini menyaksikan lewat streaming. Kami percaya Tuhan memberkati kami sekalian. Terpujilah namamu, hikmat marifat menyertai kami, Roh Kudus menyertai kami dan memimpin kami kepada kebenaran. Dan kiranya Tuhan tolong mampukan kami untuk mengerti seperti firman Allah yang katakan bahwa Roh Kudus akan memberitahu hal-hal yang akan datang, hal-hal yang rahasia, dan kami akan diberitahu kejadian-kejadian yang akan datang, karena Tuhan itu luar biasa. Tuhan mengasihi kami umat-umat Tuhan. Pakai anak-anakmu untuk bernubuat, pakai anak-anakmu punya penglihatan, pakai anak-anakmu Tuhan untuk menjadi alat kerajaan Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati jemaat-jemaatmu GPD Telaga Kasih, berkati semua pelayan-pelayan mimbar, berkati staf penggembalaan, dan semua para penatua dan pengurus diberkati oleh Tuhan. Dan berkati semua anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan mimbar, dan seluruh umat-umatmu dimanapun mereka berada yang sekarang menyaksikan lewat video atau lewat Facebook streaming ini. Tuhan kiranya memberkati kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa. Sampai hari yang nanti ada program-program yang akan datang dengan saya Pendeta Timotius. Mohon maaf, kiranya Tuhan berkati, dan selamat Hari Raya Pentakosta. Shalom alaihim, shalom.